Dr. Emil Salim, boleh saya minta tanggapan karena ada yang bertanya kepada Bapak dari Pak Dwi Atmaja. Apakah ada cara, Prof, untuk merukunkan umat beragama sehingga bisa bermanfaat bagi seluruh makhluk dan alam seisinya? Ya. Pertama, kita mengenal agama. Tadi dijelaskan satu persatu agama masing-masing. Yang kedua adalah ilmu, sains juga harus ada berlaku di dalam alam. Maka seninya adalah bagaimana dengan pemahaman keyakinan agama seperti yang tadi dijelaskan, bisa kemudian dikembangkan ilmu sains teknologi agar dapat realitasnya mengikuti norma-norma yang telah diajukan di dalam ajaran agama. Seperti Trihita Karana tadi. Gimana penterjemahannya di dalam kenyataan melalui sains dan teknologi? Kemana keselarasan manusia dengan alam? Apa faktor yang menentukan, variabel apa menentukan manusia alam itu? Mengapa manusia itu merusak lautan, membuang sampah? Apa dorongan faktor psikologinya di dalam dirinya itu? Kenapa dia tuh kotor, membuang seenaknya sampah-sampah dan sebagainya itu? Jadi, langkah berikut adalah dengan dasar keagamaan bertanya, how ini dilaksanakan oleh si manusia itu yang akal pikirannya bisa menerima logika itu. Karena itu tadi referensi saya adalah kepada Baitul Al-Hikmah di tahun 750 sampai 1250 tahun yang lalu, di mana ini ada Al-Khawarizmi ya. Beliau tuh tahu bahwa salat 5 waktu harus mengarah ke kiblat. Kalau kita waktu itu belum ada kompas itu belum ada mengukur kemana kiblat itu. Kalau kita berada di Spanyol, bagaimana kita tahu kiblat itu? Tidak ada arah ilmi. Maka dia berpikir, Pak Al-Khawarizmi itu, bagaimana menemukan titik temu kiblat dari Mekah itu. Maka dicari kepada ke udara angkasa. Lahir ilmu bintang. Karena bintang itu punya komposisi tertentu. Nah, maka ditarik garis vertikal dari Ka'bah itu ke arah ke udara, ke bintang-bintang itu. Kemudian ditarik ke di mana beliau berada, di Baghdad itu. Dan kemudian dari sana lahir segitiga. Dari segitiga itu lahir goniometri. Dari goniometri beliau kembangkan pikiran lahir stereometri. Dari stereometri aljabar, lahir aljabar. Jadi maksud saya ya, jangan berhenti pada harus begitu, harus tiga kanan. Yes, betul, harus. Pertanyaan menjadi, bagaimana menerjemahkannya ke dalam action masa kini, zaman kini. Ini zaman milenial. Mereka pola pikir tertentu. Apa pintu masuk? Pak Emil, maaf, Bapak terputus, Pak. Termute, Bapak mute mikrofonnya. Gitu. Silakan, Pak. Bisa dengar. Tidak bisa dengar lagi? Sudah, Pak. Nah, oke. Jadi kita mengenal Trihita Karana, kita mengenal ayat-ayat suci Al-Quran, kita mengenal semua ini. Kita menghadapi publik, anak-anak muda, milenial. Kita menghadapi publik di dalam zaman yang serba rasional, artificial intelligence, otak artificial, intelligence artificial. Kita menuju ke robotisme, ekonomi dengan robot. Artinya, sains berkembang kemana
iman dan budaya. Nah, di sana kita yang memahami sedikit tentang agama ini perlu berpikir, what pembelajaran agama bagi anak-anak muda milenial yang tumbuh di dalam ilmu yang serba rasional, artificial intelligence, robotisme, di mana iman dan jangan terjadi dehumanisasi. Nah, supaya dehumanisasi tidak terjadi, gimana caranya? Nah, jadi pola pendidikan tidak lagi seperti biasa tatap muka. Ilmu apa yang harus dan sebagainya. Jadi ya, maksud saya perlu ada dialog antara para agamawan dengan para ilmuwan untuk menanggapi perubahan ke depan yang tidak sama dengan sebelum COVID. Dunia berubah setelah COVID. Tidak boleh berdekat-dekatan. Tidak boleh ini belajar dari rumah, belajar kerja dari rumah. Jangan berdekatan, jangan macam-macam. Maka akal, ilmu, otak dominan jangan menjadi robot. Walaupun robotisme berkembang, kita harus pandai membuat robot, tapi kita sendiri tidak boleh menjadi robot. Nah, bagaimana peranan agama ini kita kembangkan dalam pemikiran pada anak-anak muda yang menghadapi tantangan zaman yang lain dari kita ini. Jadi, apa itu ya? Pengembangan agama itu juga harus tumbuh dengan perubahan masyarakat dan perubahan zaman. Karena itu penting sekali pertemuan hari ini. Penting sekali ada buku pedoman. Itu modal kita yang pertama. Langkah berikut adalah dengan modal ini, bagaimana? How to outreach ke anak-anak milenial yang menghadapi masa depan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Emil. Saya mau